Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayol ikhwah, a'azzani wa a'azzakumullah, saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kita bertemu kembali di malam Kamis untuk mengkaji kitab Al-Arba'una Haditsan fi Fadli La Ilaha Illallah. 40 hadis tentang keutamaan La Ilaha Illallah, karya Syekh Muhammad Marzuq Ad-Da'jani hafizahullah ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan bab fi annaha sababu ziyadatil iman wa tajdidu. Bab bahwasanya bab tentang bahwasanya la ilaha illallah adalah sebab bertambahnya iman dan sebab diperbaharuinya iman. Hadisnya sudah kita bahas, yaitu perintah Rasulullah SAW kepada para sahabatnya untuk memperbaharui iman. Jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Maka ada yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana cara kami memperbaharui iman? Maka disitulah Rasulullah SAW bersabda, aktsiru min qauli la ilaha illallah, perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah. Nah, itu menunjukkan la ilaha illallah bisa menambah iman kita kalau kita mengucapkannya sambil menghayatinya. Adapun sekedar mengucapkan, walaupun sampai ribuan kali kita ucapkan, itu tidak bisa nambah iman. Tapi kalau kita mengucapkannya sambil dihayati dan dipahami, direnungkan, nah maka yang demikian bisa menambah iman. Nah, sekarang kita masuk bab berikutnya, babu anna sahibaha ma'sumud dami wal mal. Bab bahwasanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah terjagalah darahnya dan hartanya. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah terjaga darah dan hartanya. Artinya tidak boleh ditumpahkan darahnya dan tidak boleh dirampas hartanya. Al-hadits sadis. Langsung saja kita masuk hadisnya. Kata Syekh hafizahullah, al-hadits sadis, hadis ke-6. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah faqad asama minni malahu wa nafsahu illa bihaqqih wa hisabuhu 'ala Allah. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, diriwayatkan secara marfu' sampai kepada Rasul. Beliau bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, memerangi orang-orang sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka sungguh dia telah menjaga hartanya dan jiwanya dariku, kecuali dengan haknya, dan perhitungannya kembali kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini hadisnya Bapak. Abu Hurairah meriwayatkan secara marfu' sampai kepada Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia, memerangi orang-orang. Hatta yaqulu la ilaha illallah, sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah faqad asama minni malahu wa nafsahu. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka sungguh dia telah menjaga hartanya dan jiwanya dariku. Maksudnya apa? Maksudnya dia tidak bisa ditumpahkan darahnya dan tidak bisa diambil hartanya, dirampas hartanya, terjaga darah dan hartanya illa bihaqqi, kecuali dengan haknya, dengan hak Islam. Artinya kecuali kalau orang tersebut melakukan pelanggaran dalam Islam sehingga harus ditumpahkan darahnya dan diambil hartanya. Nah, ini. Jadi asalnya orang ucapan la ilaha illallah tidak boleh diambil hartanya atau ditumpahkan darahnya, kecuali kalau dia melakukan pelanggaran dalam Islam yang mengharuskan ditumpahkan darahnya. Ya, contohnya apa?
Dalam hadis lain, atau di sini sebutkan tidak ya? Dalam Arba'in Nawawi disebutkan apa? La yahillu damu mri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah illa bi ihda tsalas. Enggak ada di sini ya. Tidak halal seseorang yang sudah bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya aku adalah Rasulullah kecuali dengan salah satu dari tiga perkara. Artinya kalau tiga perkara ini dilakukan, darahnya tidak terjaga. Ats-tsayyibuz zani. Pertama, orang yang sudah menikah lalu berzina. Dalam Islam, orang yang sudah nikah lalu berzina hukumnya dirajam. Dirajam itu diletakkan orang dimasukkan dalam lubang setinggi dada lalu dilempari batu sampai meninggal. Ini tidak terjaga darahnya. Wa nafsu bin nafsi, lalu gara-gara membunuh orang. Jiwa dibalas dengan jiwa. Qisas artinya. Kalau seorang membunuh, lalu pihak keluarga yang terbunuh tidak maafkan, berarti yang membunuh dibunuh juga, dihukum mati. Nah ini. Lalu berikutnya, wattariqu lidinihi al-mufariqul jamaah. Orang yang meninggalkan agamanya berpecah dari jamaah. Artinya orang yang murtad. Nah ini Bapak ya. Nah, murtad, darahnya tidak terjaga. Nah ini tiga ini. Jadi asalnya orang ucapan la ilaha illallah terjaga darahnya. Tetapi kalau dia melakukan salah satu dari tiga ini, tidak terjaga lagi darahnya. Nah ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang disebutkan dalam riwayat lain. Jadi kata Nabi, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka terjagalah hartanya dan jiwanya dari diriku, kecuali dengan hak Islam. Kecuali kalau ia melakukan pelanggaran dalam Islam sehingga harus ditumpahkan darahnya. Wa hisabuhu 'ala Allah, dan perhitungannya kepada Allah. Artinya, kalau ada seorang sudah mengucapkan la ilaha illallah di depan kita menerimanya berdasarkan lahirnya. Dia udah mengucapkan la ilaha illallah, udah terima. Tidak usah kita ngurus hatinya. Oh, jangan dia mengucapkan la ilaha illallah supaya ingin dapat tunjangan mu'alaf misalkan. Ada sebagian orang gitu, jangan dia mengucapkan la ilaha illallah syahadat supaya pokoknya kita berprasangka. Nggak boleh, karena kita tidak tahu isi hati orang. Kita menilai berdasarkan lahirnya. Kalau lahirnya udah mengucapkan la ilaha illallah, udah dia muslim, kita terima. Tidak usah kita mengurus apa yang ada dalam hatinya. Kata Nabi, wa hisabu 'ala Allah, hisabnya, perhitungan dia, hatinya itu dikembalikan kepada Allah. Artinya udah, yang penting yang kita nilai lahirnya. Urusan hati serahkan kepada Allah. Nah ini maksud hadis tersebut. Nah sekarang kita masuk saja faidah-faidah dari hadis ini. Kata Syekh di sini, fi hadzal hadis fawaid. Dalam hadis ini terkandung beberapa faidah. Pertama, masyru'iyatul jihad li'i'la'i syahadati alla ilaha illallah. Disyariatkannya jihad untuk meninggikan syahadat la ilaha illallah. Nah ini tujuan dari jihad, meninggikan kalimat la ilaha illallah, tauhid. Jadi jihad bukan tujuan untuk menumpahkan darah orang, bukan. Atau untuk semata-mata katanya menegakkan negara tertentu. Bukan itu, tujuannya menegakkan syahadat la ilaha illallah. Ya ini tujuan disyariatkannya jihad ya. Itu faedah pertama. Wa minha, dan diantara faedah hadis ini juga, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam musyarri'un an rabbih lam ya'ti bi syai'in min 'indih liqaulihi umirtu. Di antara faedah hadis ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan syariat dari Tuhannya, dari Allah. Nabi itu penyampai, bukan pembuat. Bukan pembuat syariat, tapi penyampai syariat dari Tuhannya. Beliau tidak mendatangkan syariat dari diri beliau. Kenapa? Berdasarkan sabda Nabi tadi, umirtu, aku diperintahkan. Siapa yang memerintahkan? Allah. Aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Aku diperintahkan, Allah yang merintahkan kan? Berarti Nabi tidak bisa membuat syariat sendiri. Semuanya dari Allah. Nabi cuman penyampai saja. Nih, Allah menyatakan demikian. Jelas Bapak ya? Jadi ini maksud hadis tadi. Jadi Nabi itu penyampai syariat.
dari Allah, dan Nabi tidak mendatangkan syariat dari diri beliau. Berdasarkan sabda Nabi tadi, umirtu, aku diperintahkan. Ya, bukan aku membuat, tapi aku diperintahkan. Nah, itu Bapak ya. Jadi kalau Nabi saja tidak bisa membuat aturan dari diri beliau sendiri, apalagi kita, apalagi selainnya, nggak bisa. Maka kalau kita menyatakan ini halal haram, nggak bisa. Ini halal. Kenapa halal? Ya karena menurut saya halal. Nggak bisa. Kita misalkan ada seorang berkata ini haram. Loh, kenapa haram? Ya karena menurut saya haram. Boleh seperti itu? Ya. Boleh. Halal haram nggak bisa hawa nafsu. Kita menyatakan ini halal karena Allah halalkan. Ini haram karena Allah haramkan. Misalkan ini haram, kita menyatakan misalkan daging babi haram. Kenapa daging babi haram? Kita jawab apa? Karena Allah mengharamkan. Selesai. Dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah surat ini disebutkan. Nah ini haram. Jadi bukan kita yang mengharamkan, tapi Allah yang haramkan, Allah dan Rasulnya. Dan Rasul ketika mengharamkan sesuatu tentu saja perintah dari Allah, bukan dari diri beliau sendiri ya. Nah ini. Jadi Nabi menyampaikan syariat dari Allah dan bukan dari diri beliau sendiri ya. Itu faidah kedua. Wa minha, dan di antara faidah ini hadis ini juga bayanul qasdi minal jihad wa huwal qiyamu bi huquqi syahadati alla ilaha illallah wa laysal qasdu minhu safqad dam au iqamatad daulah. Nah ini penjelasan tentang tujuan jihad. Dalam hadis tadi terdapat keterangan disebutkannya tujuan jihad. Apa tujuan jihad? Apa tujuannya? Qiyamu bihuquqi syahadati alla ilaha illallah. Menegakkan hak dari syahadat la ilaha illallah, itu meninggikan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, itu tujuan jihad. Walaisal qasdu minhu safqad dam, kata Syekh. Dan bukan tujuan dari jihad yaitu menumpahkan darah. Karena kalau tujuan jihad menumpahkan darah, Nabi akan berkata apa? Aku diperintahkan untuk menumpahkan darah, ya kan gitu kan? Tapi Nabi nggak begitu kan? Nabi katakan aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Artinya kalau jihad tujuannya menumpahkan darah, Nabi tidak akan berkata seperti itu kan? Nabi akan berkata apa? Aku diperintahkan untuk memerangi manusia, titik. Ya tidak? Ya kan? Nah ini menunjukkan jihad tuh, tujuan jihad bukan untuk menumpahkan darah. Ya, dan bukan juga kata Syekh ini iqamatad daulah, mendirikan negara. Seperti yang terjadi pada beberapa pergerakan, kelompok-kelompok gerakan bawah tanah. Mereka menyusun strategi untuk membangun katanya negara hayalan mereka. Lalu dengan itu mereka lakukan apa? Mereka mengumpulkan istilah simpatisan. Dengan cara apa? Diajak pengajian, tapi pengajiannya anehnya di tempat tersembunyi. Ajak, kamu ikut nggak pengajian kita? Dibawa, matanya ditutup, dibawa keliling naik mobil, lalu ke tempat yang nggak jelas di mana ini. Lalu setelah itu dijelaskan tentang kita ini harus menegakkan syariat Allah, dan menegakkan syariat Allah tidak mungkin terwujud kecuali dengan imam pemimpin, dan kita sudah punya imam pemimpin. Kamu harus bersumpah setia kepada pemimpin ini. Akhirnya kita diarahkan untuk baiat kepada kelompok itu. Nah yang seperti ini ada Bapak ya. Zaman dahulu dan zaman sekarang masih ada. Walaupun sekarang mungkin lebih terang-terangan ya. Kalau zaman dulu tuh, terutama Bapak di zaman Bapak Presiden Soeharto itu di antara hidup dan mati mereka orang ini. Sembunyi-sembunyi was-was gitu. Pengajiannya biasanya Bapak kalau ini yang ekstrim, kalau yang agak sedikit moderat lah, tapi sama juga ya. Pengajiannya di dalam rumah, sendal dimasukkan ke dalam rumah. Jadi tidak ada sendal ditaruh luar. Kenapa kira-kira? Takut nanti ketahuan intelijen langsung diciduk. Nah, Bapak-bapak ketahuilah, kalau pengajian model-model gitu itu pengajian sesat. Umar bin Abdul Aziz pernah berkata, kalau engkau menyaksikan orang-orang berbisik-bisik dalam masalah agama, maka ketahuilah mereka sedang membangun kesesatan. Artinya agama tuh nggak ada yang perlu dirahasiakan, apa adanya. Kenapa harus dirahasiakan? Kalau sampai dirahasiakan menunjukkan apa?
Sesat kan? Kan orang sesat kan khawatir ketahuan kan? Yang dia yakin, yang mereka amalkan khawatir ketahuan. Kita bicarain aja. Gak usah ngajak yang lain. Ini pengajian khusus katanya. Nah, itu bukan ajaran Nabi kita ya, bukan ajaran para sahabatnya. Para sahabat Nabi kita nggak pernah dakwah seperti itu, sembunyi-sembunyi ya. Mungkin timbul pertanyaan, bukankah Nabi di Mekah dakwahnya sembunyi-sembunyi? Gimana itu Bapak? Ya, jadi gimana? Situasinya beda. Ya situasinya beda. Nabi sembunyi-sembunyi karena mayoritas ketika itu apa? Musyrik. Dan ketika itu orang-orang musyrik mengancam memang, memberikan tekanan dan nyawa para sahabat terancam gitu. Nah, ada pun di Indonesia mayoritas Muslim, kenapa harus sembunyi-sembunyi? Nah, itu menunjukkan berarti pada diri mereka ada masalah. Ya, berarti fikrah, pemikiran mereka bermasalah. Maka Bapak hati-hati ya dari pengajian model gitu ya. Walaupun sekarang mungkin agak berkurang. Kalau zaman reformasi kan serba terbuka. Sampai-sampai mereka pun punya website, Bapak. Saya nyaksikan, ada kelompok ini bikin website di internet. Di zaman Soeharto, jangankan internet. Nggak bikin website internet aja bisa kena ciduk kan. Tapi sekarang zaman reformasi, saya perhatikan, ya Allah, muncul terangan menyebutkan nama negara ini. Jadi mereka punya negara cacing, negara bawah tanah. Ada wali kotanya, ada gubernurnya, ada pemimpin tingginya. Ini misalkan, ini gubernur mereka, nih gubernur Sumatera Barat. Punya gubernur sendiri, tapi nggak jelas kantornya di mana, pegawainya siapa, nggak jelas. Tapi nama-namanya ada, dan itu namanya pakai seringnya inisial. Tidak berani nama asli. Kenapa kira-kira? Ya, kalau ketahuan ya. Kalau misalnya pakai nama asli mudah ditangkap. Nah, ini Bapak-Bapak ya. Ini perlu kita waspadai. Jadi yang namanya dakwah itu tidak ada yang perlu dirahasiakan, tampakkan. Ya, tampakkan, jelaskan kepada umat ya. Ya, kita kembali lagi. Jadi di antara tujuan jihad bukan untuk menumpahkan darah dan bukan untuk mendirikan negara, tapi untuk menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, itu faidah ketiga. Lalu faidah berikutnya kata Syekh, wa minha, di antara faidah hadis ini, dzikru ma ya'simud dima'a wal amwal wa huwa qaulu hadhil kalimah. Penyebutan sesuatu yang akan melindungi darah dan harta. Penyebutan sesuatu yang bisa melindungi darah dan harta dari ditumpahkan dan diambil. Yaitu apa? Qaulu hadhil kalimah. Mengucapkan kalimat tadi. Kalimat apa? La ilaha illallah. Ini kalimat yang bisa menjaga darah dan harta kita. Nah itu, lalu berikutnya, wa minha, di antara faidah hadis ini juga, anna mujarrada qauliha bil lisan la yakfi hatta yastayqina biha qalbuh. Semata-mata mengucapkan dengan lisan ini tidak cukup sampai diyakini oleh hati. Nah ini, semata-mata mengucapkan la ilaha illallah di lisan saja, tapi tidak diyakini, ini tidak cukup. Karena kalau sekedar lisan saja tanpa diyakinkan hati, ini siapa? Seperti siapa ini? Orang munafik. Orang munafik pun mengucapkan la ilaha illallah, tapi hati mereka apa? Nerima, mengingkari ya. Dan mereka tidak dianggap muslim. Loh, bukankah Ustaz tadi katakan katanya kita menilai seorang berdasarkan lahir? Iya betul. Artinya gini Bapak, kalau kita nih sebagai manusia muslim, kalau menyaksikan ada orang mengucapkan la ilaha illallah, sikap kita apa? Terima tidak? Terima. Ya, kita anggap dia sebagai muslim. Tapi bagi orang itu yang mengucapkan la ilaha illallah, dalam hatinya harus meyakini. Kalau dia tidak meyakini dalam hatinya, maka pada hakikatnya dia bukan muslim. Walaupun diri kita menganggap dia muslim. Jelas Bapak ya? Jadi kalau dalam muamalah sehari-hari, pergaulan sehari, interaksi sehari-hari, kalau ada orang mengucapkan la ilaha illallah, kita katakan muslim, udah. Nggak usah kita, jangan-jangan hatinya begini, niatnya gini, enggak. Nah, tapi bagi orang yang mengucapkannya, kalau dia ingin selamat di akhirat, dia tidak cukup apa? Ucapan lisan, tapi harus diyakini dengan hati. Jelas Bapak-Bapak ya? Insya Allah jelas ini. Nah itu, lalu berikutnya, faidah berikutnya kata Syekh, wa minha anna lahu huquqan la budda minal ityani biha
kas-salati waz zakat. Bahwasanya la ilaha illallah memiliki hak yang harus mesti dikerjakan. Contohnya seperti apa? Seperti sholat dan zakat. Sholat dan zakat ini termasuk hak la ilaha illallah. Maka nggak cukup seorang, oh saya udah syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, fasih bacanya, tapi setelah itu nggak mau sholat, tidak mau zakat, maka berarti dia belum menunaikan hak dari la ilaha illallah. Maka dalam Islam itu setelah seorang mengucapkan syahadat nggak cukup sampai situ Bapak, harus dilanjutkan dengan apa? Mengerjakan rukun Islam. Yang kedua apa? Sholat. Ketiga zakat. Keempat puasa Ramadan. Lalu terakhir haji bagi yang mampu. Nah ini ya, jadi jangan sampai orang sudah mengucapkan la ilaha illallah lalu selesai. Nah, kenapa bisa begitu? Akan dijelaskan oleh Syekh di sini. Waqad jaa fi hadits Ibnu Umar. Telah datang keterangan dalam hadis Ibnu Umar. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Muttafaqun alaih. Jadi dalam hadis Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, memerangi orang-orang sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, dan mereka menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Nah itu lebih lengkap. Hadis ini muttafaqun alaih dalam Sahih Bukhari Muslim. Kalau ini kan hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat Sahih Bukhari dan Muslim, riwayat lain sebutkan lengkap. Bukan cuma la ilaha illallah, tapi juga apa? Sholat dan menunaikan zakat. Maka sekali lagi nggak cukup seorang sudah syahadat selesai. Maka Bapak ini perlu kita ingatkan terutama kepada para mu'alaf. Jadi sebagian mu'alaf mungkin setelah mengucapkan syahadat udah saya muslim sejati sampai akhir hayat saya. Enggak. Setelah mengucapkan syahadat harus apa? Sholat, harus zakat kalau memang punya harta yang mencukupi ya. Lalu puasa Ramadan kalau memang masuk bulan Ramadan dalam keadaan sehat, tidak bepergian. Lalu kalau punya harta lebih, fisik yang kuat, harus menunaikan ibadah haji. Nah ini hak la ilaha illallah. Lalu berikutnya kata Syekh wa minha, dan di antara faedah hadis ini, annal ismata hadhihi qad tartafi'u amman naqadaha biqaulin aw amalin aw i'tiqadin mukaffir aw irtakaba ma yastabihuha min qisasin aw haddin syar'i. Di antara faedah hadis ini bahwasanya terjaganya harta dan darah tadi bisa hilang, bisa dihilang dari orang yang membatalkan la ilaha illallah. Jadi kan orang ucapan la ilaha illallah tadi terjaga harta, darah dan hartanya kan? Harta dan darahnya terjaga nih. Tapi ini bisa hilang dari orang yang membatalkan la ilaha illallah. Dia udah mengucapkan la ilaha illallah tapi dibatalkan. Maka kalau udah dibatalkan, harta dan darahnya tidak terjaga lagi. Jelas Bapak-Bapak ya? Jadi terjaganya darah dan harta tadi kadang bisa dihilangkan, bisa hilang dari seseorang yang membatalkannya, baik dengan perkataan maupun perbuatan atau keyakinan yang mengkafirkan, keyakinan yang menyebabkan keluar dari Islam. Nah ini, jadi ada orang mengucapkan la ilaha illallah, terjaga harta dan darahnya. Tapi kalau dia mengucapkan suatu perkataan yang membatalkan la ilaha illallah, maka tidak terjaga lagi darah dan hartanya. Contohnya, kalau ada orang sudah mengucapkan la ilaha illallah lalu mencela Nabi, menyatakan Nabi ini misalkan seorang pedofil, katanya dia bilang gitu, ngaku muslim mencela Nabi pedofil. Pedofil itu artinya orang yang punya kelainan, suka dengan katanya apa? Anak kecil. Ini kan penghinaan kepada Nabi kan? Dan anehnya Bapak, yang seperti ini muncul di beberapa abad belakangan. Zaman dulu, di zaman Nabi dakwah, kan musuh Nabi ada kan? Banyak kan, dari musyrikin Quraisy, musyrikin Arab.
Tapi tidak ada satupun di antara mereka yang menjatuhkan Nabi gara-gara Nabi nikah dengan Aisyah yang masih kecil. Nggak ada. Nah, baru muncul ini berapa abad belakangan. Muncul dari Eropa sana. Orang-orang kafir Eropa menyatakan, Muhammad ini pedofil, ini memiliki kelainan, ini jiwa, dia menikah dengan anak kecil, dia selera sama anak kecil. Naudzubillah min dzalik. Dulu nggak ada yang menuduh Nabi dari sisi ini. Tapi belakangan menjatuhkan Nabi dari sisi ini. Termasuk juga masalah poligami. Orang kafir Quraisy, Romawi, Persia, di zaman Nabi kan lagi jaya-jayanya kan. Tapi nggak ada satupun di antara mereka menjatuhkan Nabi lewat poligami. Muhammad ini menyimpang. Kenapa? Istrinya banyak. Nggak ada. Baru muncul tuduhan ini berapa abad belakangan. Mungkin tahun 1700 atau berapa. Dan muncul dari Eropa. Nah, ini juga aneh juga ya. Jadi tuduhan seperti ini baru muncul belakangan. Dulunya nggak ada. Nah, itu Bapak-Bapak. Jadi terjaganya darah dan harta seorang kadang hilang dari seseorang yang membatalkan la ilaha illallah dengan ucapannya. Seperti seorang menyatakan Nabi begini, mencela Nabi. Atau mencela Allah. Allah itu kejam. Allah itu. Orang yang seperti ini, walaupun sebelumnya mengucapkan la ilaha illallah, setelah dia mencela Allah, langsung batal syahadat la ilaha illallah, keluar dari Islam dia. Nah, ini tidak terjaga lagi darah dan hartanya. Nah, ini yang membatalkannya dengan ucapan atau dengan perbuatan. Seperti apa perbuatan? Melempar Al-Quran ke tempat, atau melempar Al-Quran itu, atau membuang Al-Quran ke tempat sampah, atau seperti na'udzubillah min dzalik, para tukang sihir, mereka meletakkan Al-Quran di lubang WC. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini hati-hati Bapak, ini pembatal la ilaha illallah. Melempar Al-Quran. Pernah Bapak menyaksikan? Pernah nggak? Pernah terjadi di berapa 10 tahun yang lalu ya, kalau nggak salah. 10 tahun yang lalu. Dalam sebuah persidangan, ada seorang terdakwa diputuskan bersalah oleh hakim. Dan memang dia salah. Terdakwa dijatuhi hukuman ini, kalau nggak salah hukuman penjara apa ya. Tiba-tiba si terdakwa ini bangkit, dia ngambil Al-Quran, dia lempar. Lihat tuh. Yang menjatuhkan hukuman siapa? Hakim. Tapi yang jadi sasaran kemarahan apa? Al-Quran. Namanya apa ini? Celaan kepada siapa? Allah. Yang seperti ini batal la ilaha illallah. Dia udah ucapan syahadat, hilang syahadatnya. Tidak terjaga lagi darah dan hartanya. Maka hati-hati ya, jangan sampai kita membatalkan la ilaha illallah dengan perkataan maupun perbuatan. Seperti perbuatan juga sujud kepada makhluk. Ini juga bisa membatalkan la ilaha illallah. Atau menyembelih binatang untuk selain Allah, untuk jin. Ini juga membatalkan la ilaha illallah. Atau kata Syekh, keyakinan yang mengeluarkan dari Islam, menyebabkan kafir. Seperti keyakinan bahwa Allah sama dengan manusia. Allah serupa dengan manusia. Ini juga mengeluarkan seorang dari Islam ya. Awirtakaba kata Syekh, atau irtakaba ma yastabihuha min qisasin aw haddin syar'i, atau melakukan sesuatu yang menyebabkan harta dan darahnya tidak terjaga lagi. Seperti apa? Qisas atau had, hukum had dalam syariat. Qisas artinya apa Bapak? Artinya gini, kalau seorang membunuh, lalu pihak keluarga yang terbunuh tidak maafkan, berarti apa? Dibunuh lagi. Nah, berarti kan tidak terjaga kan darah dan hartanya kan? Ya, walaupun dia masih muslim. Beda dengan yang tadi, yang melakukan pembatal la ilaha illallah dengan perkataan, perbuatan, atau keyakinan yang mengeluarkan dari Islam. Ini udah bukan muslim lagi. Jelas ya? Ya, contohnya tadi, yang orang yang mencela Nabi dengan perkataannya. Muslim? Muslim. Orang yang melempar Al-Quran? Muslim? Kan? Atau orang punya keyakinan Allah serupa dengan makhluk. Allah tidak punya nama dan sifat sama sekali. Yang seperti ini keluar dari Islam. Nah, harta dan darahnya tidak terjaga lagi. Nah, tapi yang kedua beda. Dia melakukan
pelanggaran dalam Islam sehingga dia harus dikenakan kisos, dihukum mati. Tapi dia masih muslim. Cuma hartanya nyawanya tidak terjaga. Nah ini. Seperti contohnya kisos atau had, hukum had dalam syariat. Seperti apa? Zina. Orang yang sudah nikah lalu zina. Ini pun tidak terjaga lagi darahnya, Bapak ya. Tapi tentu saja untuk penegakan hukum ini bukan kepada masyarakat ya. Jadi jangan juga main hakim sendiri. Oh ini zina nih, dia udah nikah nih, seret, masukkan ke lubang, lempari. Nggak boleh ya. Yang bisa menegakkan itu hanya pemerintah, penguasa. Ya karena kalau setiap orang diperbolehkan menegakkan hukum syariat, yang terjadi apa? Akhirnya kacau, ya kacau apa ya? Misalkan, oh ini mencuri nih, potong tangannya. Siapa tahu yang dituduh tidak mencuri, ya nggak? Makanya kan harus hati-hati. Kalau ada pemerintah, ada penguasa yang menegakkan, dipanggil dulu, dicari saksi, barang bukti. Kan gitu kan? Nggak bisa main hakim sendiri ya. Dan ini teringat dulu Bapak ya, waktu masa-masa tahun 65, cerita dari paman saya itu, dulu itu luar biasa, serba kacau Indonesia itu. Terutama ketika itu kan, ketika PKI sudah ditumbangkan, kan rakyat Indonesia marah sekali sama PKI kan. Sehingga akhirnya, dulu PKI kan menindas rakyat, menindas umat Islam kan. Nah setelah PKI tumbang, umat Islam balas dendam ibaratnya itu. Rakyat Indonesia balas dendam. Akhirnya siapapun yang termasuk anggota PKI, walaupun cuma ikut-ikutan, harus dihabisi. Akhirnya apa yang terjadi? Kekacauan. Oh ini PKI ini langsung dihabisi. Sampai ada orang, dia punya masalah sama tetangganya, udah, PKI nih. Padahal bukan PKI, akhirnya orang langsung royok dia lalu dihabisi. Kacau ya. Kalau orang main hakim sendiri yang ada apa? Kacau ya. Makanya dalam masalah penegakan hukum, yang bisa melaksanakannya hanya apa? Hanya pemerintah atau dalam hal ini penguasa, bukan rakyat ya. Nah itu. Lalu berikutnya kata Syekh, wa minha, di antara faidah hadis tadi, hurmatu damil muslim wa malih wa irdih fala yustabahu dzalika minhu illa bihaq. Terjaganya darah, harta dan kehormatan seorang muslim, maka tidak boleh semua tadi dilanggar, dihalalkan kecuali dengan alasan yang benar. Jadi nggak boleh seorang membunuh atau merampas harta seorang muslim atau menjatuhkan kehormatannya kecuali dengan alasan yang benar. Alasannya apa? Contohnya tadi, dia sudah contohnya melakukan pelanggaran, membatalkan la ilaha illallah dengan ucapannya atau dengan perbuatannya atau dengan keyakinan. Kalau keyakinan mungkin sulit Bapak ya, karena itu kan yang tahu hanya Allah. Kita cuma bisa lihat dari perbuatan atau ucapan ya. Nah itu, atau dia melakukan tadi pembunuhan sehingga harus dikisos, atau dia melakukan perzinahan dalam keadaan sudah nikah. Nah ini juga, kalau memang itu semua terjadi, barulah harta atau darahnya bisa ditumpahkan. Tapi sekali lagi yang berhak melaksanakannya siapa? Hanya pemerintah dan penguasa. Lalu Ustaz, bagaimana kalau di suatu daerah, suatu negara tidak dilaksanakan hukum itu? Ya sudah, nggak usah kita melaksanakannya. Itu kan tanggung jawab pemerintah. Kalau pemerintah tidak melaksanakannya, udah tanggung jawab pemerintah di hadapan Allah. Jadi mereka akan mempertanggungjawabkan, Pak ya. Makanya nggak usah orang terlalu semangat jadi pemimpin, terutama kalau sistem pemerintahannya belum sesuai dengan syariat. Karena kalau terlalu maksa jadi pemimpin dalam keadaan sistemnya masih belum Islami, akhirnya apa? Mau tidak mau dia harus melaksanakan sistem itu kan? Akhirnya sesuatu yang bertentangan dengan aturan Islam dia harus laksanakan. Bahaya nggak? Bahaya ya. Maka jangan terlalu semangat jadi pemimpin, ya. Terutama kalau sistem pemerintahan masih rusak ya dan belum beres. Nah itu hadis kelima, hadis keenam. Nah sekarang kita masuk bab berikutnya, hadis ketujuh. Berkata Syekh sini, Muhammad Marzuq Ad-Da'jani, hafizahullah, babu fi bayanil qaid li sihhati qawliha
wa huwal kufru bi jami'i ma yu'badu min dunillah. Bab keterangan tentang qaid, apa qaid tadi kan? Fi bainul qaid, batasan. Nah, bab penjelasan tentang batasan untuk sahnya mengucapkan la ilaha illallah. Artinya syarat. Nah, bab penjelasan tentang syarat sahnya mengucapkan la ilaha illallah, yaitu mengingkari segala yang disembah selain Allah. Artinya begini Bapak, kita kan kalau ingin terjaga darah dan harta kita, kita harus apa tadi? Ucapkan la ilaha illallah. Tapi ini juga ada syaratnya. Ada batasan yang harus kita perhatikan. Apa itu? Selain mengucapkan la ilaha illallah, kita juga harus mengingkari segala yang disembah selain Allah. Mengingkari, artinya kita mengatakan itu salah. Bukan katakan nggak apa-apa, benar, nggak boleh. Ya, jelas Bapak ya. Nah, kita baca hadisnya, berkata Syekh sini, hafizahullah, al-hadits as-sabi', hadis ke-7. An Abi Malik, an abihi, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah, rawahu Muslim. Dari Abu Malik, dari ayahnya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari segala yang disembah selain Allah, maka terjagalah hartanya dan darahnya, dan perhitungan hatinya diserahkan kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Jadi hadisnya Bapak, kata Nabi, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari segala yang disembah selain Allah, maka terjagalah hartanya dan darahnya, dan perhitungan hatinya diserahkan kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Kalau hadis pertama tadi kan, kata Nabi, aku diperintahkan memerangi orang-orang sampai mengucapkan la ilaha illallah, ya kan? Siapa yang mengucapkannya maka terjaga darah dan hartanya. Gitu kan? Sampai situ, sekedar mengucapkan Allah, ya udah selesai. Kalau udah mengucapkan kalimat ini udah selesai, terjaga harta darahnya. Nah, ini masih umum. Dalam hadis yang kita bahas inilah harus ada syaratnya. Semata-mata mengucapkan la ilaha illallah nggak cukup. Sampai tadi mengingkari segala yang disembah selain Allah. Maksud mengingkari itu artinya apa? Ini salah nih. Ada orang yang menyembah ke patung, oh ini salah. Ini ada orang yang nyembah ke pohon, ini salah. Ada orang yang nyembah kubur, ini salah. Ada orang yang nyembah orang soleh, ini salah. Ada orang yang nyembah nabi, ini salah. Ada orang yang nyembah malaikat, ini salah. Nah, harus ingkar. Nggak cukup la ilaha illallah tapi tidak mengingkari. Kalau sekedar mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak mengingkari, maka harta dan darahnya belum terjaga, ya. Jelas Bapak ya? Nah, itu hadis, maksud hadis tadi. Nah, kita lanjut sini, hadzal hadis fi fawaid. Kata Syekh sini, dalam hadis ini terkandung beberapa faidah. Minha, di antara faidah hadis ini, ismatud dami wal mali bila ilaha illallah. Terjaganya darah dan harta dengan kalimat la ilaha illallah. Ini pertama. Wa minha, nah ini yang paling penting nih. Anna mujarrada qaulihi anna mujarrada qaulihi la ilaha illallah la yakfi hatta yakfur bi jami'i ma yu'badu min dunillah. Di antara faidah hadis ini, cuma mengucapkan la ilaha illallah ini tidak cukup. Semata-mata mengucapkan la ilaha illallah tidak cukup sampai mengingkari semua yang disembah selain Allah. Jadi kalau sudah sekedar la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah cukup. Sampai meyakini segala yang disembah selain Allah adalah salah, batil, sesat, kekufuran. Kata Syekh sini, wa bihadza yatabayyanu khata'ul maghrurin alladziina yadhunnuna anna mujarradan nutqi biha kafin lid-dukhuli fil Islam aw thubuti. Dari sini jelaslah salahnya orang-orang yang tertipu. Salahnya orang-orang yang tertipu yang menyangka semata-mata mengucapkan la ilaha illallah itu cukup menjadikan seorang masuk Islam atau tetap dalam Islam.
Nah, di sini kata Syekh dari hadis tadi, jelaslah kesalahan sebagian orang yang tertipu, yang menyangka dengan mengucapkan la ilaha illallah saja berarti sudah masuk Islam atau tetap dalam Islam sepanjang masa. Salah ini. Karena kata Syekh, yang namanya seorang kalau ingin terjaga harta darahnya dari sejak awal sampai akhir, selain mengucapkan la ilaha illallah, dia juga harus mengingkari segala peribadatan kepada selain Allah. Segala peribadatan kepada selain Allah, segalanya Bapak ya. Mau ibadahnya kepada Rasul, ibadahnya kepada malaikat, ibadahnya kepada orang soleh, ibadahnya kepada pepohonan, kepada apalagi bebatuan dan semacamnya. Pokoknya semua itu salah. Ibadah yang benar hanya kepada Allah itu ya. Lalu kata Syekh, wa hadza liyatimmu lahu hatta yuhaqqiqa ruknai hadhil kalimah wa humal itsbat wan nafyu. Dan ini masuk dalam Islam dan tetap dalam Islam tidak akan terwujud sampai seseorang merealisasikan, mewujudkan dua rukun dalam kalimat la ilaha illallah. Apa itu? Al-itsbat wan nafyu, menetapkan dan meniadakan. Ini dua rukun dalam la ilaha illallah. Meniadakan lalu menetapkan. Maksudnya apa? Itsbatul ibadati lillahi wahdah wa nafyu ibadati ma siwah. Yaitu menetapkan ibadah hanya untuk Allah dan meniadakan segala ibadah kepada selain Allah. Ini rukun la ilaha illallah. Jadi kalau ada orang sekedar saya ibadah pada Allah, tapi tidak meniadakan ibadah kepada selain Allah, berarti sudah mempraktekkan la ilaha illallah. Ya, sampai dia menyatakan semua sembahan Allah salah, yang benar hanya satu sembahan, itu Allah Subhanahu wa taala. Wa bihadza yatahaqqaq an atamassuk bihadzal kalimah. Dengan itu terwujudlah berpegang teguh kepada kalimat ini, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah kabarkan, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia sudah berpegang teguh kepada tali buhul yang amat kuat. Siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh ia sudah berpegang teguh pada tali buhul yang amat kuat. Maksudnya tauhid. Nah, di sini Bapak, dua rukun dalam kalimat la ilaha illallah ada dalam hadis, dalam ayat tadi. Siapa yang ingkar kepada taghut apa? Sembahan selain Allah, dan beriman kepada Allah. Kan tadi rukun kalimat tauhid ada dua, meniadakan dan menetapkan. Saya mau nanya, siapa yang ingkar kepada taghut? Ingkar berarti ini meniadakan atau menetapkan? Meniadakan kan? Dan beriman kepada Allah, ini meniadakan atau menetapkan? Menetapkan. Ini dua rukun dalam kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Jadi nggak cukup saya beribadah kepada Allah, nggak cukup sampai menyatakan sembahan selain Allah salah dan batil ya. Qala Ibnu Katsir rahimahullah mufassiran li hadhil ayah. Ibnu Katsir menjelaskan atau menafsirkan ayat tadi. Maksud ayat tadi, man khala'al andad wal awthan wa ma yad'u ilai syaitan min ibadati kulli ma yu'badu min dunillah wa wahhadallah fa'abadahu wahdahu wa syahida alla ilaha illahu faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Kata Ibnu Katsir tadi kan Allah katakan siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia sudah memegang tali buhul yang amat kuat. Kata Ibnu Katsir, maksudnya siapa yang meninggalkan sekutu-sekutu bagi Allah, meninggalkan berhala-berhala dan segala yang diajak oleh syaitan berupa ibadah kepada selain Allah. Nah, siapa yang meninggalkan semua tadi, meninggalkan sekutu-sekutu bagi Allah, meninggalkan berhala-berhala dan meninggalkan peribadatan kepada segala sesuatu selain Allah, lalu dia mengesahkan Allah, beribadah kepadanya semata dan bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia, maka sungguh ia sudah berpegang teguh pada tali buhul yang amat kuat. Itu tauhid. Nah, jadi itulah tauhid. Tauhid itu bukan saya ibadah pada Allah, nggak cukup sampai menyatakan segala sesuatu selain Allah
salah dan saya ibadahnya kepada Allah dan tidak akan beribadah pada selain Allah. Wal urwatul wuthqa ya qaulu la ilaha illallah, dan urwatul wuthqa, tali buhl yang amat kuat, yaitu ucapan la ilaha illallah. Ya, kama warada, ya berarti kalimat tauhid kan? Ucapan la ilaha illallah. Kama warada an Sa'id bin Jubair wa Dhahhak wa ghairihima, sebagaimana itu datang keterangannya dari Sa'id bin Jubair, Ad-Dhahhak dan selainnya. Sa'id bin Jubair ini adalah seorang ulama tabi'in. Jadi Bapak, dalam masalah penafsiran Al-Quran dan hadis, kita harus mengikuti penafsiran ulama terdahulu. Loh, kenapa kita nggak bisa penafsiran sendiri? Gimana kira-kira? Di sini disebutkan Sa'id bin Jubair, muridnya sahabat Nabi, Dhahhak juga, dan setelahnya. Kenapa nggak pakai diri kita sendiri? Kenapa kira-kira Bapak? Kenapa kita untuk menafsirkan, memahami Al-Quran harus mengikuti penafsiran para sahabat atau muridnya para sahabat? Kenapa tidak pakai pemahaman kita sendiri? Kira-kira kenapa? Apa nggak cukup saya udah bisa bahasa Arab nih, saya udah belajar nahwu sorof, saya udah belajar balago, udah saya baca Al-Quran, menurut saya artinya begini-begini. Bisa tidak seperti itu? Ya. Kenapa harus mengikuti tafsiran para sahabat atau muridnya sahabat? Kira-kira apa alasannya? Ada yang tahu? Coba kita pikirkan. Ada zaman Nabi. Ada lagi? Yes. Lebih paham. Ya karena begini, para sahabat kan ngerti ketika ayat ini turun karena sebab apa, berbicara tentang apa. Kalau kita, tahu tidak? Hidup udah 14 abad yang lalu, kita hidup 14 abad sekarang kan? Gak ngerti kan ayat ini turun tentang apa, membahas tentang apa, nggak tahu kan? Tapi kalau para sahabat kan menyaksikan sendiri kan, oh Nabi ini ketika masalah ini apa contohnya? Masalah turun ayat yang membela Aisyah dari tuduhan zina. Para sahabat kan ngerti kan, oh ini sebab turun ayat gara-gara itu. Gara-gara Aisyah dituduh zina, lalu turunlah berapa ayat. Para sahabat ngerti, kalau kita ya ngerti. Maka mereka hidup di zaman turunnya wahyu, maka lebih ngerti tentang Al-Quran daripada kita. Begitu juga muridnya sahabat tabi'in, karena mereka belajar kepada sahabat. Adapun kita belajar sama siapa? Nggak pada para sahabat. Maka kalau kita mau menafsirkan sesuatu, Al-Quran nggak bisa sembarangan, nggak bisa pakai otak kita sendiri, harus ngikuti para sahabat dan murid-muridnya, atau istilahnya salaf, 3 generasi emas. Sahabat Nabi, tabi'in, muridnya sahabat Nabi, dan tabi'in, muridnya tabi'in. Inilah 3 generasi emas yang dipuji oleh Nabi dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, khairun nasi qarni, sebaik-baik orang adalah generasiku. Maksudnya siapa? Para sahabat Nabi. Tsumma alladziina yalunahum, setelah itu tabi'in. Tsumma alladziina yalunahum, setelah itu orang setelah mereka itu tabi'in. Inilah 3 generasi emas yang dipuji oleh Nabi. Kalau kita ingin meniru orang-orang terbaik, tirulah mereka. Jangan niru orang belakangan ya. Ya mungkin cukup Bapak ya. Soal pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan bab yang baru, hadis yang ke-8 ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.